Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rohim. NIM 211F10413 kelas DF B1 Prodi Fakultas PLB. Mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras, dosen pengampuh Ibu Sugihartati SPD MPD atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bunda Tati. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar mencari ilmu pengetahuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya, kita harus tetap bersungguh-sungguh, harus tetap belajar dan niatkan sebagai ibadah. Insya Allah, Allah akan memberikan berkah untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama-sama mengenai pendidikan anak tunalaras. Ada yang tahu apa itu tunalaras? Baik. Tunalaras berasal dari dua kata. Yang pertama tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Menurut peraturan pemerintah nomor 72, maksud kami nomor 72 tahun 1991, tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku anak sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak dengan disabilitas laras adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Nah, baik, apakah setiap penyimpangan yang dilakukan anak termasuk kepada tunalaras? Baik, kita bahas. Batasan-batasan pengertian tunalaras itu ada 3. Yang pertama, tindakan yang dilakukannya itu ekstrim. Yang kedua, bersifat kronis dan tidak mudah sembuh. Yang ketiga, tingkah laku yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan sosial budaya yang ada. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras itu ada 3. Baik, yang pertama itu dimensional, yang kedua jenis penyimpangan, dan yang ketiga derajat penyimpangan. Yang pertama dimensional itu contohnya mengganggu, tidak sabar, tidak menghargai, menyalahkan orang lain, selalu dalam kecemasan, dependen pada orang lain, kurang pemahaman, reaksi tidak sesuai, sering melamun, tidak ada perhatian, terus sering menarik diri dari kehidupan sosial seperti itu. Yang kedua, jenis penyimpangan. Jenis penyimpangan ini ada 2, aspek kepribadian dan aspek kesehatan jiwa. Aspek kepribadian ada 2, tunalaras emosi dan tunalaras sosial. Aspek kesehatan jiwa yang pertama, tunalaras psikopat. Bahaya ini. Yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan endogen yang tidak dapat disembuhkan, guys. Anak tunalaras sementara, nah ini lebih ringan ini, yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan insya Allah masih bisa disembuhkan. Derajat penyimpangan sekarang, derajat penyimpangan tunalaras itu ada 3, ringan, sedang, berat. Nah, tingkatan ini diberikan sejauh mana risiko yang diakibatkan oleh anak tunalaras tersebut. Tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan orang lain bahkan dari segi pendidikannya. Contoh, geng motor. Nah, contoh seperti itu.
Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial. Karena tingkah laku dari anak disabilitas laras ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud contoh seperti mencuri, mengganggu, menyakiti orang lain. Baik, karakteristik anak tunalaras menurut para ahli yang pertama Rusli Ibrahim yang ditulisnya pada tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama A, intelijensia dan prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal dan kemungkinan besar memiliki dengan nilai IQ keterbelakangan mental serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi. Wow, meskipun tunalaras itu cerdas juga loh, ada yang cerdas. Jadi enggak hanya dia enggak apa ya, kurang mampu, kurang bisa seperti itu, bukan bodoh ya. Jadi enggak semuanya bodoh, jadi ada yang cerdas juga dengan anak tunalaras ini. Anak tunalaras ini biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat. Jadi tetap aja bisa gini. Nah, gitu. Dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika itu biasanya sangat menonjol. Jadi prestasi mereka itu biasanya rendah itu di pelajaran membaca dan berhitung matematika seperti itu. Selanjutnya persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras ini sulit melakukan aktivitas yang kompleks. Jadi merasa enggan dalam aktivitas, mager gitu ya guys ya. Katanya anak sekarang itu mager, malas dan merasa tidak mampu. Padahal dianya sebenarnya mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang sebenarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan individu di samping keuntungan yang lainnya. Seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Oleh karena itu, disinilah pentingnya letaknya pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi kalau anak tunalaras itu lebih diarahkan ke pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi diajak olahraga, jogging gitu. Bisa jadi seperti itu guys. Pendapat para ahli tentang anak disabilitas laras. Definisi anak tunalaras atau emotionally handicapped atau behavioral disorder lebih terarah berdasarkan definisi. Ini yang dikemukakan oleh Ellie M. Bauer di bukunya Bendy Delpy tahun 2006. Bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen tersebut. Komponen tersebut itu apa saja? Yang pertama, jadi menurut Ellie M. Bauer di bukunya yang ditulis di bukunya Bendy Delpy tahun 2006, bahwa anak dengan hambatan emosional tunalaras tersebut apabila menunjukkan, jadi ciri-cirinya itu meskipun ada satu termasuk itu disabilitas menurut Ellie M. Bauer. Yang pertama itu apa? Tidak mampu belajar, bukan disebabkan karena faktor intelektual, jadi dia pinter sebenarnya, cuman dia malas saja, jadi dia tidak mampu untuk belajar. Tadi tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan. Jadi dia sehat, dia sensor motoriknya yo kuat, yo responsif, yo pinter, tapi dia tidak mampu aja gitu. Tidak mampunya mungkin karena malas gitu guys. Tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru. Yang kedua itu. Jadi tidak mampu untuk melakukan hubungan baik.
jadi dengan teman-teman dan guru-guru. Jadi wis eker gitu guys. Yang ketiga itu bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Wah, sering baper nih. Temennya niat guyon, dianya malah marah. Jadi sering salah paham, bisa jadi bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Padahal saya nganggapnya teman, dianya pengen jadian. Seperti itu mungkin. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi. Ini yang keempat guys. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira. Jadi muram, murung, kayak orang-orang yang telat bayar setoran gitu guys. Depresi. Yang kelima selanjutnya bertendensi ke arah simptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Jadi suruh pidato depan kelas, jadi dia ketakutan sampai dia, sampai sakit bawahnya, jadi sampai lebay gitu, bahasa kekiniannya itu lebay. Anak tunalaras secara umum dikatakan sebagai anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku. Menurut pendapat Yulia Putri tahun 2010, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi kepada orang lain atau kelompok, serta mudah terpengaruh oleh suasana, sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri serta orang lain. Jadi efeknya itu ke orang lain, kalau dianya itu orang lain juga merasa kesulitan gitu. Kemudian menurut ahli selanjutnya yaitu beliau Tamsikuddin dan Tejaningsih tahun 1998. Beliau mengemukakan anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku norma hukum sosial agama yang berlaku di lingkungan dengan frekuensi yang cukup tinggi. Akibat perbuatannya dapat merugikan diri sendiri loh guys. Nah, tadi contohnya kayak psikopat, bisa jadi seperti itu nanti guys. Naudzubillahi min dzalik. Akibat perbuatan akan merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Contoh geng motor, ura-uraan kemana, waduh, tidak sangat kita impikan gitu guys. Sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya. Jadi disabilitas laras itu bukan tidak punya potensi, dia berpotensi sebenarnya, punya bakat, punya minat bakat, bisa sebenarnya. Jadi sejelek-jeleknya manusia namanya manusia itu kan ciptaan Tuhan. Jadi ma khalaqta hadza batila. Jadi Allah itu tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Jadi cuman kitanya aja nantinya dengan anak tunalaras itu kita mengarahkannya gimana gitu. Jadi diterangkan oleh ahli tadi diarahkan ke pendidikan jasmani, contoh jadi ke olahraga seperti itu. Mungkin dia nantinya berharap nantinya dia bisa berprestasi di bidang olahraga. Baik, selanjutnya menurut ahli ini siapa tadi guys? Tamsikuddin dan Tejaningsih. Ngapunten ini ya, jadi biar belajarnya asik saya panggil sapaan guys, karena kita ini sebenarnya sama-sama saling belajar, jadi kita biar lebih asik dengan sapaan yang lebih familiar seperti itu. Perbuatannya tersebut gini, maaf kami ralat, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Itu menurut Tamsikuddin dan Tejaningsih mengenai pengertian tunalaras tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh beliau. Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Sujihati Sumantri. Jadi beliau
Sujiati Sumantri tahun 2007 mengumumkan bahwa tunalaras menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Jadi hampir semua para ahli ini mendefinisikan tunalaras itu sama. Sama artinya itu apa tadi wes, saya scroll lagi ya. Agak lupa ini guys, namanya belajar nih. Jadi definisi para ahli itu semuanya hampir sama sebenarnya. Jadi cuman beda di penjabaran saja. Tadi tunalaras berasal dari dua kata, tuna dan laras. Tuna itu kurang, jadi bukan nama ikan ya, bukan nama ikan. Tuna itu kurang, jadi istilah untuk disabilitas itu tuna. Jadi kita familiar dengan kata tuna, bukan nama ikan. Tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai, berarti kurang sesuai. Intinya tidak pada umumnya, tidak pada kapasitasnya. Jadi manusia ya apa ya, kata Jawanya itu ndak kapraing. Ora umum guys. Baik. Selanjutnya yaitu tadi melanjutkan menurut para ahli tadi. Para ahli Sujiati Sumantri tahun 2007 yang menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi yang berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Jadi selalu bermasalah. Jangankan di lingkungan sekolah sama teman sama guru, di lingkungan masyarakat itu bermasalah sama teman. Di lingkungan keluarga sama bapak ibunya, sama kakak adiknya itu seringkali bermasalah. Baik, kemudian lanjut. Anak tunalaras kadang-kadang tingkah lakunya tidak mencerminkan kedewasaan. Ingat ya guys ya. Kedewasaan bukan usia. Jadi usia itu tidak menentukan dan atau tidak menjamin bahwa dia sudah dewasa. Ya, ada yang orang sudah tua masih kayak anak-anak, berarti belum dewasa. Dan suka menarik diri dari tunalaras ini, suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dan bahkan kadang merugikan dari segi pendidikannya dia, maksudnya si anak tunalaras. Anak tunalaras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Sebelum dilanjut, saya mohon maaf, jadi suaranya mungkin agak berisik, terganggu lalu lalang suara kendaraan karena lokasi rumah saya yang di pinggir jalan. Jadi hampir 24 jam karena sekarang bulan Ramadan, jadi hampir 24 jam situasi jalan raya di depan rumah ramai terus, jadi jarang sepi seperti itu. Jadi kali lagi mohon maaf apabila suaranya kurang terdengar dengan baik, ada kebisingan di luar, mohon maaf. Baik, dilanjutkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras tidak memperoleh penanganan yang tepat, disabilitas laras, jadi kita harus tahu sedini mungkin gejala-gejala pada anak dengan identifikasi disabilitas laras. Jadi kalau tidak memperoleh penanganan yang tepat,
maka akan berdampak mengganggu kemampuan akademiknya di sekolah, misalkan mengganggu nanti hubungannya dengan keluarga, dengan masyarakat, sehingga prestasi belajar anak tunalaras nanti akan rendah, seperti itu. Selanjutnya, etiologi atau faktor penyebab terjadinya ketunalarasan. Menurut pendapat Priangelo dan Giuliani tahun 2008, yang pertama, faktor biologis, prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang kedua, genetika atau faktor keturunan, pengaruh sifat-sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tuanya terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah contoh kawin sedara, misalkan bukan darah A sama darah A, bukan gitu maksudnya. Kawin sedara misalkan kakak adik itu nggak boleh. Jadi nanti akan menimbulkan disabilitas, jadi peluang untuk anak disabilitas lebih besar. Kemudian seksmania, waduh, alkoholisme, alkoholik, minuman keras, miras, seperti itu nggak boleh, jadi kebiasaan buruk. Kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Yang ketiga, infeksi yang mengakibatkan brain damage, sehingga memunculkan penyakit mental. Jadi nanti anaknya bisa ke disabilitas intelektual gitu istilahnya, mentaliness. Kemudian yang selanjutnya cedera yang menyebabkan cacat mental. Ibu jatuh saat hamil contoh. Jadi kalau ibu jatuh aja biayaan biar gak jatuh. Kalau hamil, kalau ibu hamil jangan jatuh. Kalau ibu hamil jangan biayaan biar gak jatuh gitu. Cedera yang menyebabkan cacat mental. Jadi contohnya ibu jatuh saat hamil, makanya hamil ojo biayaan ibu gitu. Selanjutnya, hambatan masalah dalam proses kelahiran bayi disebabkan oleh dua faktor. Faktor ibu, usia ibu pada saat hamil tidak tepat dapat menimbulkan resiko pada saat melahirkan, seperti ibu yang hamil pada usia terlalu muda di bawah 25 atau lebih dari 35 tahun. Jadi pernikahan dini tidak disarankan. Kalau terpaksa, ya sudah namanya terpaksa. Faktor bayi. Faktor bayi ini dimaksud adalah ketika bayi tersebut lahir dengan tidak normal. Misalkan bayi sungsang. Nah, bayi sungsang itu kepala di atas. Jadi kebalik dengan alam dunia. Kalau kepala di bawah itu malah normal kalau bayi di dalam kandungan. Jadi kalau sungsang, kepala di atas itu sungsang. Seperti itu. Bayi disabilitas atau bayi dengan kepala yang besar. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis. Tadi faktor penyebab terjadinya ketunalarasan itu menurut ahli Priangelo dan Giuliani, yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor psikologis. Contohnya keluarga broken home. Makanya jadi keluarga itu kalau bisa nikah itu cukup sekali. Gak boleh berkali-kali. Gitu. Disarankan hanya sekali bulan Januari, sekali tahun 2000. Oh enggak. Jadi keluarga broken home, anak nanti yang berakibat buruk pada anak. Seperti itu. Kehidupan keluarga yang disfungsional. Disfungsional itu bukan pada fungsinya. Jadi kalau ayah ya ayah, kalau ibu ya ibu. Kadang ada ayah yang jadi ibu jadi ayah, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar. Orang tua menjadi TKI atau TKW. Jadi baru melahirkan merocot, ibu usia bayi masih 1 minggu, ibu sudah jadi TKW. Kasihan, nanti air susunya eman seperti itu. Asinya eman, mosok juragan mau minum seperti itu. Enggak, guyan kawan. Kemudian yang keempat, kehilangan figur keluarga. Figur keluarga, contoh namanya anak itu butuh kasih sayang. Jadi sempatkanlah meskipun
2 jam 3 jam itu untuk bermain dengan anak, apalagi masih usia golden age ya, usia 0 sampai 9 tahun, 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 9 tahun itu golden age. Usahakanlah, namanya orang tua itu juga menyempatkan waktunya untuk anak. Jadi jangan berangkat kerja pagi, pulang malam, malam anaknya sudah tidur, berangkat pagi anaknya masih tidur, jadi waktu untuk kesempatan untuk anak itu kurang. Jadi contoh dari kehilangan figur keluarga. Yang selanjutnya yaitu kegagalan mendidik, kurang pergaulan, merasa kurang percaya diri. Nah, kurang pede guys. Manusia harus memiliki keberhargaan diri, gak boleh minder terus. Dengan cara lain yaitu mencari makna hidup. Sudah, syukuri apa yang ada, seperti itu. Gak harus sama dengan orang lain, harus selesai dengan konflik pribadi. Jadi sukses itu beda guys. Satu orang dengan orang yang lain itu beda. Jadi nggak harus sama, seperti itu. Yang kemudian trauma dengan masa lalu, inner child. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu penyebab tunalaras itu yang ketiga. 1, 2, 3 tadi sudah. Yang ketiga faktor lingkungan. Setelah bayi dilahirkan mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar anak mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Bila di situ terganggu, terganggulah dia. Lingkungan keluarga kurang pembinaan moral dan agama sehingga memicu tumbuh kembangnya kenakalan remaja atau pemerolehan kompetensi sosial yang buruk. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak itu lingkungan keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman, emotional security pada anak. Jadi pengaruhnya sangat penting bagi anak itu di lingkungan keluarga. Gitu. Ojo sering misu ning ngarepe anak, gak ilo. Apa anak nular misuan. Gitu. Dalam keluarga pula anak akan memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial lingkungan. Keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Di antaranya kasih sayang dan perhatian. Awas, kalau punya 2 orang anak jangan membeda-bedakan anaknya. Perlakukan sama. Jadi kasih sayang tidak boleh dibeda-bedakan. Kasih perhatian, keharmonisan keluarga dan kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi. Bisa jadi gak duwe blonjo tukaran. Wes, tukaran ning ngarepe anake, anak ini wah susah. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Aspek yang mempengaruhi ketunalarasan seorang anak di lingkungan sekolah. Yang pertama, hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis. Nah, kurang harmonis. Jadi ada dosen misalkan, ada guru misalkan menerangkan terus. Dia tidak mau berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswinya. Tidak mau berinteraksi bagaimana dengan murid-muridnya. Jadi pokoknya nulis aja. Kadang nggak masuk dosennya. Wis nitip ini materinya, nanti kerjakan. Enggak jelas. Jadi hubungannya sosial guru dengan muridnya itu kurang harmonis. Contoh Bunda Tati. Nah, Bunda Tati ini patut ditiru ini. Jadi hubungan sosial guru dan murid itu harmonis sekali sampai Bu Tati itu sering dipanggil dengan sapaan akrab Bunda. Jadi segitu akrabnya dengan mahasiswanya. Jadi beliau itu Bu Tati itu dipanggil Bunda Tati. Hai Bunda gitu. Jadi harmonis sekali gitu. Jadi seperti layaknya kita membawa kehidupan keluarga di rumah itu dibawa ke lingkungan sekolah. Jadi di rumah, di sekolah itu nggak ada bedanya selama ada Bunda. Hai Bunda. Ya apa ya?
panggilan bunda itu sangat wow bagi saya. Jadi saya seakan-akan itu tetap di rumah meskipun saya di sekolah gitu, dengan sapaan bunda. Jadi harmonis sekali, patut ditiru. Tuntutan kurikulum yang selanjutnya, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi anak kelas 1 sudah dituntut, anak kelas TK contoh, yang di sana itu namanya taman kanak-kanak. Di situ diajari dengan matematika 10 dikali 10 ditambah 100 ditambah 1000 10.000 susuknya berapa. Nah, jangan. Jadi usia anak-anak itu golden age 0 sampai 5 tahun gitu kalau nggak salah ya. Jangan dicekoi dengan kurikulum-kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Jadi itu sebenarnya membunuh nanti. Jadi bukan dia semakin tahun semakin dia bertambah usianya dia semakin pintar, enggak, semakin menorot dia akademisnya. Seperti itu. Kenapa? Karena dipaksa, sesuatu yang dipaksa itu nggak akan baik. Seperti itu. Kemudian hubungan antar teman sebaya yang kurang baik. Hubungan antar sebaya yang kurang baik. Kurangnya perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif. Nah, jadi kalau guru itu ke anak didiknya kurang memperhatikan, anak didiknya tanya dijawab seenaknya dengan cuek, basa-basi, enggak, ogah-ogahan, ya sama nanti muridnya seperti itu, kurang perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat. Kalau positif dukung, kalau dia sifatnya membangun, kritik membangun, dukung. Jadi kalau cuman kritik aja ya nggak baik lah guys, jadi harus disertai dengan saran seperti itu. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan aktivitas dan kreativitas. Contoh, si anak ini, si tunalaras suka dengan bermain bola gitu. Bolanya enggak ada, lapangannya enggak ada, ya gimana dia? Ya sudah, main bola di dalam kelas. Nah, siapa yang susah? Bu guru, Pak guru susah. Udah, jadi sarana dan prasarana itu harus dilengkapi seperti itu. Kemudian selanjutnya next, sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak. Iya betul, seperti saya di sekolah masih semester 2 ini guys. Di rumah ada bunda, di kuliah ada bunda. Loh, tempat pendidikan kedua, tapi serasa sama ya ada bunda. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu yang dewasa guys. Jadi enggak hanya tua saja, dia dewasa. Jadi usia meningkat, kedewasannya meningkat, imbang gitu. Di mana? Di sekolah. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Gimana ini maksudnya? Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah. Gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru. Berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana. Oh, guru itu pelaksana pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan anak didik. Ya, jadi guru harus mendukung selama itu positif, konstruktif. Bolehlah guru itu mendukung seperti itu. Jangan dicuekin karena tidak sesuai dengan maksud tujuannya si guru. Jadi selama itu bisa anak itu berkembang tumbuh semakin dewasa, dukung. Dan terus kemudian fasilitas penunjang harus ada. Perilaku guru otoriter, nah itu udah baik, mengakibatkan anak merasa tertekan. Oh, jadi masuk sekolah bawa pecut, wes, ayo yang nggak masuk, jewer, wah otoriter, ayo kamu ke sana. Nah ini yang perlu. Jadi meskipun Bapak Ibu guru tenaga pendidik, jadi ini kan pendidikan anak tunalaras. Jadi kita nantinya nggak harus jadi guru aja, kita sebagai orang tua. Jadi budayakan 3 kata. Jadi nggak boleh otoriter. Untuk menghindari otoriter tadi 3 kata. Hanya kata-kata tapi sulit untuk dilakukan. Yang pertama, minta tolong. Biasakan minta tolong, nggak boleh nyuruh.
Mas minta tolong ya, ambilkan gelas. Jangan Mas ambilkan gelas, nggak boleh. Harus minta tolong. Mas diawali dengan minta tolong. Yang kedua, mohon maaf. Nah, sekecil apapun kesalahan, jangan nunggu Idul Fitri. Ini momennya puasa, Idul Fitri nunggu maaf minta maafnya. Mohon maaf lahir batin. Oh, minal aidin wal faidin. Lamaan setahun sekali. Setiap kali melakukan kesalahan langsung minta maaf. Gitu. Jadi itu baik, bagus. Yang kedua, apa tadi? Minta tolong. Kemudian minta maaf. Yang ketiga, terima kasih. Wah, terima kasih Bunda Tati, udah dibimbing. Dosen mengampu saya ini Bunda Tati. Seperti itu contohnya. Baik. Jadi nggak boleh seorang tenaga pendidik bertindak otoriter. Orang tua sama. Guru yang pertama bagi seorang anak itu adalah ibu. Jadi ibu itu harus superior, harus prioritas. Oh ya, kemarin kita memperingati Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Oke. Anak membolos, keluyuran pada jam belajar, sebaiknya sikap guru yang terlampau lemah tidak boleh. Harus tegas dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin, tidak boleh. Mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan yang menentang aturan. Baik. Baik, bisa dilanjutkan. Kemudian selanjutnya di lingkungan masyarakat kurangnya sosialisasi yang tepat. Jadi penyebab tadi tunalaras, lingkungan masyarakat itu pengaruh. Kurangnya sosial yang tepat merupakan akar masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi dampak dari terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Dangdut koplo di depan anak TK, di sekolah TK nggak boleh. Banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Wah, cili-cili wis rokokan daldul loh ya apa? Lingkungan yang ngumpul karo sopir dah repot. Nah, itu nggak boleh, jadi harus dipisahkan. Kemudian norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, mengenai sebab terjadinya keturunan pada anak dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor seperti masalah perkembangan pada anak, pola pengasuhan pada anak, di lingkungan rumah dan sekolah yang tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan dan perilaku yang menyimpang merupakan penyebab anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik mental yang terganggu. Baik. Faktor internal dan faktor baik, dilanjut next saja. Intervensi tunalaras, jadi faktor internal dan faktor eksternal. Jadi tadi itu contoh-contohnya sudah dibahas di atas. Jadi faktor internal dari dalam diri, faktor eksternal dari luar, seperti itu maksudnya. Penyebab ketunalarasan itu faktor internal dan internal. Oke, selanjutnya intervensi tunalaras. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan anak tunalaras. Jadi jangan bersedih hati jika menemui atau putra putri saudara sekalian ada gejala-gejala tunalaras. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi kita intervensi dalam usaha mengatasi permasalahan anak tunalaras. Yang pertama, pendekatan biomedis. Berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Jadi bisa disembuhkan masih. Bisa diatasi. Yang kedua, pendekatan psikodinamik. Pendekatan ini menitik beratkan pada segi psikologis anak.
Kemudian pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika